Hai Sobat BKN, senang sekali saya Nadia Sinta akan menemani kalian di acara ngobrol santai seputar ASN, BKN Talk. Sobat BKN yang saat ini sudah bekerja utamanya di sektor pemerintahan, pernah nggak sih kalian kepikiran untuk resign? Atau untuk Sobat BKN yang belum tahu nih soal istilah manajemen ASN dari resign, bisa disebut dengan pemberhentian atas permintaan sendiri atau APS. Nah, buat Sobat BKN yang profesinya PNS, pernah nggak terbesit di pikiran kalian untuk resign dari PNS? Apalagi profesi PNS ini terikat sekali dengan banyak peraturan. Bisa nggak ya PNS resign? Nah, pas banget. Kali ini saya sudah bersama analis SDMA kita, Mas Dwiki Darmawan. Selamat datang di BKN Talk. Saya manggilnya Mas, Kak. Panggil Mas aja deh. Mas aja, karena kita seangkatan ya. Kayaknya Sobat BKN banyak sekali penasaran terkait dengan apakah boleh PNS resign. Mas Dwiki, boleh nggak PNS ini resign? Jadi gini, mana dia? Jangan-jangan mana dia mau resign nih? Ya saat ini belum kepikiran Belum, ya, kan, tapi kan kita perlu jaga-jaga nih, siapa tahu nanti ya mungkin 10 tahun lagi kepengen gitu kan. Nah boleh nggak? Jadi gini mana dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69, PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020, salah satu jenis pemberhentian PNS adalah pemberhentian atas permintaan sendiri. Nah, kita satukan suara dulu nih, satu persepsi ya. PNS yang mengajukan resign itu PNS yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri atau APS. Jadi intinya PNS boleh resign. Nah, lalu kalau PNS boleh resign, tentu kan ada prosedurnya yang perlu dilewati. Pasti. Nah, boleh diinfokan nggak bagaimana sih prosedur dari PNS jika mau mengajukan resign? Prosedurnya yang pertama, PNS yang ingin mengajukan resign, dia harus bikin permohonan dulu nih Mbak. Dia bikin permohonan pemberhentian PNS secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden atau PPK tergantung jabatan si PNS-nya ini. Permohonannya ini diajukan secara berjenjang, mulai dari ngajukan ke atasannya dulu, atasan langsung, kemudian diteruskan ke pimpinan pratama di unit kerjanya, setelah itu diteruskan lagi ke pimpinan pratama di bidang kepegawaian, sampai akhirnya kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian di instansinya. Nah, yang perlu Sobat BKN tahu nih, permohonan berhenti sebagai PNS itu bisa disetujui, bisa ditunda, dan bisa ditolak. Oke. Jadi belum pasti disetujui itu. Berarti kalau kita ngajuin resign belum tentu langsung di-approve ya sama atasannya atau pimpinan ya? Tunggu dulu. Oke. Nah Sobat BKN, jadi kalau mau resign itu banyak sekali prosedurnya dan belum tentu bisa langsung diterima. Nah Mas Dwiki, kita kan sama-sama tahu ya, ketika saat ini ketika kita mau jadi ASN itu banyak sekali prasyarat yang perlu kita lengkapi, dokumen-dokumen kelengkapan. Nah, kalau misalkan kita mau resign, apakah dokumennya itu juga banyak seperti kita mau daftar ASN atau cukup tadi ya hanya melampirkan surat pengunduran diri saja? Gini, Mbak Nadia, kita itu kan bekerja pada suatu instansi ya, instansi pemerintah. Nah, ketika mau mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri, APS, dia kan bilang dulu nih ke instansinya, dalam hal ini PPK yang menaungi. Maka PNS ini membuat surat permohonan dulu nih, seperti yang tadi, surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS. Nah, surat itu ditujukan ke PPK-nya tadi kan. Nah, untuk membuat surat ini, Sobat BKN yang mau resign bisa lihat contohnya di Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020, lampiran angka 1. Di situ ada tuh contohnya. Tinggal itu aja dibikin surat permohonan tertulis. Nah, Mas Dwiki, biasanya nih orang-orang yang mau resign, nah mungkin Sobat BKN juga ada di instansinya
ada pegawai-pegawai yang sudah mengajukan resign terus malas-malasan gitu datang ke kantor. Bahkan kadang suka hilang tanpa kabar. Nah, untuk pegawai PNS yang sedang proses resign ini, apakah mereka bisa mendapatkan hukuman disiplin? Ini sih, PNS nggak boleh ngilang gitu aja ya. Konsekuensinya bahkan bisa kena hukuman disiplin loh, Mbak. Peraturannya adalah PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja dikenakan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Tuh. Jadi PNS nggak boleh ghosting ya. Hati-hati loh kena hudis. Nah, sudah di-highlight tuh, PNS tidak boleh ghosting. Nah, jadi memang kita tentu sebagai PNS sudah ada tanggung jawabnya ya. Ketika kita mau resign pun ada prosedur yang perlu kita lewati, jadi tidak boleh hilang secara tiba-tiba. Pasti. Oke, Mas Dwiki. Bagi PNS yang mengundurkan diri dengan APS ini, apakah dia punya hak-hak kepegawaian? Pastinya punya. Sebelum kita membahas hak-hak kepegawaiannya, kita harus bagi dua kategori dulu nih, Mbak. Yang pertama adalah apabila PNS yang mengajukan resign ini sudah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun, maka PNS tersebut memperoleh hak pertama, tabungan perumahan. Yang kedua, jaminan hari tua. Dan yang ketiga, jaminan pensiun. Nah, yang kategori satunya, apabila PNS tersebut pada saat mengajukan pemberhentian APS belum mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun atau masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun, maka PNS tersebut memperoleh hak kepegawaian pertama, tabungan perumahan. Yang kedua, jaminan hari tua. Dan ini nih yang berbeda. PNS tersebut tidak memperoleh jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu uang bulanan yang biasa diperoleh sama pensiunan PNS tuh, Mbak. Itu bedanya. Berarti perbedaannya itu dilihat dari masa kerja dan batas usia dari pegawai tersebut yang mengundurkan diri. Iya. Nah, Mas Dwiki, sekarang kita coba jawab ya pertanyaan dari Sobat BKN yang sudah kita kemas dalam segmen Emang Boleh Tanya-Tanya berikut ini. Nah, itu ada pertanyaan dari netizen seperti itu, Mas Dwiki. Boleh dijawab? Ya, sebelumnya semoga PNS-PNS ini tetap sehat-sehat semua ya, biar bisa kerja terus sampai BUP lah kalau bisa sampai pensiun. Tapi kalau memang ternyata ada PNS nih yang merasa kondisi kesehatannya udah nggak mungkin lagi buat kerja, PNS tersebut bisa mengajukan ke unit kepegawaiannya untuk diperiksakan kesehatannya ke tim penguji kesehatan yang sudah dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kalau hasil pemeriksaan tadi ternyata si PNS tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai PNS, yang bersangkutan dapat diusulkan pemberhentian dengan hormat tidak cakap jasmani atau rohani. Nah, dari situ PNS itu dimungkinkan untuk dapat jaminan pensiun nih, Mbak, dengan catatan sekurang-kurangnya dia telah memiliki masa kerja PNS 4 tahun. Oke, Mas Dwiki, berarti dilihat lagi dan perlu di-assessment lagi ya untuk pegawai-pegawai yang misalkan mengundurkan diri karena kesehatannya yang tidak layak. Oh iya, satu lagi, Mbak. Kalau misalkan nih sudah diperiksa tadi ya sama tim kesehatan, ternyata
kata tim kesehatannya, tim penguji kesehatan, PNS tersebut masih bisa nih kerja lagi. Tapi PNS tersebut, udah deh kayaknya capek mau kerja gitu ya. Dia tetap bisa tuh mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri sesuai dengan prosedur yang udah kita bahas tadi. Tetap bisa. Nah, berarti kalau misalkan ini ketika ada pegawai tersebut, itu sebenarnya kan perlu di-assessment oleh tim kesehatan yang telah ditunjuk dari instansi berarti. Ya, dari Kementerian dari Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi tidak bisa secara sendiri nih kita misalkan sakit, terus kita ke dokter gitu ya, terus ternyata info dari dokter, sudah tidak layak secara fisik untuk bekerja. Jadi dokternya bukan dokter sembarangan. Nah, memang dokter yang khusus yang telah ditunjuk oleh Kemenkes. Nah, ini di notes ya, jadi memang yang bisa memberikan rekomendasi itu adalah dokter yang memang ditunjuk dari Kemenkes. Jadi tidak bisa dokter-dokter yang mungkin kita temui di rumah sakit pada umumnya. Oke, kita lanjut ya Mas Dwiki. Boleh diinfo nggak Mas Dwiki perbedaan hak yang didapatkan dari pegawai yang mengundurkan diri secara APS atau yang BUP? Secara garis besar sebenarnya sama ya Mbak, terkait dengan besaran uang pensiunnya, kemudian persentase perhitungannya, itu sama. Hanya saja yang membedakan di sini adalah kalau PNS tersebut diberhentikan atas permintaan sendiri, dia sudah pasti tidak berhak untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. Sedangkan kalau PNS tersebut diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, mencapai BUP, dia dimungkinkan untuk memperoleh kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Itu aja. Berarti perbedaannya adalah ketika kita APS gitu ya, PNS tersebut APS tidak mendapatkan satu pangkat lebih tinggi. Berbeda dengan pegawai yang PNS-nya pensiunnya secara BUP. Oke. Mas Dwiki, ini pertanyaan yang banyak sekali orang tanyakan. Apa tuh? Ketika PNS sudah resign, tentu kan kita sudah mengajukan resign atas kemauan kita sendiri ya. Lalu tiba-tiba nih PNS tersebut, ex-PNS tersebut kepikiran, saya mau daftar CASN lagi. Itu dibolehin nggak sih sebenarnya? Kalau mau daftar lagi ngapain resign ya? Kan gitu pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, ini tetap saya jawab. Berdasarkan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018, itu syarat untuk mendaftar CASN, salah satunya nih adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau bahkan tidak dengan hormat sebagai calon PNS, sebagai PNS, TNI Polri, pegawai BUMN, pegawai swasta, itu tadi. Nah, dalam konteks obrolan kita kali ini, PNS yang diberhentikan atas permintaan sendiri, itu kan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Jadi, PNS yang sudah diberhentikan APS, boleh daftar CASN lagi. Oke, tuh Sobat BKN, berarti sebagai Sobat BKN mungkin yang saat ini dulunya pernah jadi PNS, lalu kepengen nih, pengen daftar lagi menjadi ASN, nah itu bisa mengikuti seleksi CASN yang mungkin akan diadakan di tahun ini ataupun di tahun-tahun berikutnya. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Oke, terakhir Mas Dwiki, sebelum kita closing, kita mau main games dulu. Bersedia ya? Nah, jadi nanti saya akan menyampaikan ada sejumlah pernyataan, nggak banyak kok, hanya 4. Mas Dwiki cukup menginfokan apakah yang saya sampaikan itu merupakan fakta atau opini beserta dengan alasannya. Oke, seru nih. Ready? Oke. Pertama, PNS memilih resign karena merasa tidak ada peluang untuk pengembangan karir di sektor publik. Fakta atau opini? Opini. Alasannya? Pengembangan karir di PNS itu sangat luas ya. Sekarang ini kan PNS didominasi dengan jabatan fungsional, di mana jabatan fungsional itu
jenjang karirnya jelas. Secara umum mulai dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, sampai ahli utama. Selain itu juga tugas-tugas yang diberikan itu spesifik. Nah, kalau memang ternyata PNS ini ngerasa, duh, pengembangan karirku masih kurang nih, PNS dimungkinkan untuk pindah ke jabatan lain atau bahkan pindah ke instansi lain. Jadi nggak ada alasan tuh pengembangan karirnya mentok. Oke, yang kedua, pengajuan resign PNS dapat ditolak jika PNS sedang terikat kewajiban tugas belajar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fakta atau opini? Pastinya fakta dong. PNS yang lagi tugas belajar kan sedang terikat kewajiban dengan instansinya. Ya. Jadi jangan resign dulu. Nah, bagi pegawai ASN yang lagi tugel, jangan resign dulu ya, karena kita masih punya kewajiban yang perlu dipenuhi kepada instansi. Dan jangan sampai selesai tugel langsung kepikiran untuk resign. Yang ketiga, pekerja PNS di sektor publik tidak memberikan tantangan intelektual yang dicari, sehingga banyak PNS memilih resign untuk mencari tantangan baru. Fakta atau opini? Opini. Opini. Alasannya? PNS itu harus banyak berpikir ya. Bahkan kita waktu seleksi masuknya aja udah susah banget tuh kan, sejak pakai CAT BKN. Nah, PNS dituntut harus memiliki analisis yang baik, berpikir kritis, kemudian berpendapat. Nah, dari itu otomatis PNS mempunyai tantangan intelektual dalam pekerjaannya. Berarti kalau kita masuk jadi PNS sebenarnya banyak ya hal-hal yang bisa kita kembangkan dari sisi pengembangan intelektual, lalu kompetensi, serta kualifikasi, karena memang banyak hal yang bisa kita kembangkan di instansi ini. Banyak banget. Banyak banget. Oke, yang terakhir. Peraturan terkait pemberhentian PNS atas alasan sendiri maupun pemberhentian tidak terhormat diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020. Fakta atau opini? Fakta. Buat sobat BKN yang mau belajar lebih lanjut terkait dengan pemberhentian PNS, petunjuk teknisnya, detail-detailnya, bisa mempelajari Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020. Thank you banget Mas Diki untuk obrolan yang seru hari ini. Sama-sama Mbak Nadia. Nah, dari obrolan kita hari ini, betapa pentingnya Sobat BKN untuk memahami prosedur dan ketentuan ketika ingin mengundurkan diri. Tentunya Sobat BKN, jika ingin mengundurkan diri, kita datang baik-baik, tentu juga ketika mau keluar juga harus baik-baik. Jangan sampai Sobat BKN ini hilang tanpa kabar ketika sedang mengajukan resign. Bagi yang mempertimbangkan untuk resign, pastikan untuk mempertimbangkan dari segala aspek, baik dari segi peraturan, hak-hak kepegawaian, dan dampak